Iya, selamat siang semuanya. Kayaknya di sini banyak tapi sedikit orangnya. Selamat siang semuanya. Nah, ini baru namanya SMA Kolose Loyola. Tepuk tangan untuk sekolah kalian semuanya. Oke, memang yang saya tahu semangatnya SMA Loyola tuh luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau tanya teman-teman, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gerdi Gunawan. Teman-teman boleh panggil kok Gerdi nggak apa-apa, Kak Gerdi nggak apa-apa. Saya perwakilan salah satu kampus yang ada di daerah Tangerang, Banten. Nama kampusnya adalah Universitas Multimedia Nusantara. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dari jauh-jauh, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 jam dari sini ya. Jadi naik pesawat kurang lebih sekitar 1 jam. Perjalanan dari bandara ke kampusnya sekitar 30 menit lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Saya mau tanya dulu sebelumnya di sini, teman-teman di sini ada campuran antara kelas 10, kelas 11 dan 12, betul? Betul ya? Oke, saya mau tanya, teman-teman kelas 10 yang mana? Boleh tunjuk jari dulu? Oke, kelas 10 gitu ya. Kelas 11 ada? Kelas 11. Oke, kelas 12 ada? Wah, banyak banget. Oke, terima kasih teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman yang di belakang kalau misalkan tidak terlihat di sini masih ada kursi kosong, boleh silakan ke depan gitu ya. Saya mau kasih gambaran sedikit tentang beasiswanya UMN, seperti apa gambarannya. Oke. Eh, teman-teman mungkin saya boleh sambil izin buka masker sebentar, Bu? Boleh ya? Oke. Soalnya ada ngap gitu ya. Jadi gini teman-teman. Eh Tadi jadi tahu teman-teman mukanya yang mana, kok Gerdi yang mana, ini muka saya, teman-teman yang di layar juga tahu gitu ya. Jadi hari ini saya mau kasih gambaran sedikit tentang beasiswanya UMN dan gambaran tentang Universitas Multimedia seperti apa gitu ya. Secara singkatnya seperti ini, teman-teman letak kampusnya kami adalah di daerah Tangerang, Banten, di daerah Gading Serpong gitu ya. Mudah-mudahan terlihat di sini ada alumni teman-teman yang sudah masuk ke tempat kami. Bisa di next mungkin. Oke. Sebentar. Nah, ini teman-teman dari SMA Santo Loyola, gitu ya. Kalau Sisio Loyola, ya kalau Loyola, teman-teman di sini masih banyak yang masuk ke UMN dan memang tiap tahun selalu ada dari SMA Loyola, teman-teman dari Semarang ini ya. Jadi kurang lebih ada dari tahun 2020, mungkin kalau teman-teman yang kelas 12 kenal, ada yang kelas 11 kenal, ataupun yang kelas 10 nih masih ada yang samar-samar atau mungkin koko atau cicinya. Kenapa kita taruh di sini? Silakan teman-teman mau difoto, mau di apa silakan. Kenapa? Kami percaya bahwa anak UMN tidak pernah ibaratnya gini, anak UMN itu tidak pernah kecewa sama kampusnya. Mereka akan bertanya, teman-teman boleh silakan tanya, langsung testimoni ke mereka, gimana kuliah di UMN, seru apa enggak? Enggak enaknya di UMN apa? Sedihnya di UMN apa? Enggak serunya? Jeleknya UMN apa? Silakan bertanya kepada mereka. Mereka akan bisa langsung jawab pertanyaan teman-teman. Jadi ini ada beberapa alumni teman-teman masuk ke tempat kami, ada jurusan ilmu komunikasi, film, ada desain komunikasi visual, ada teknik informatika dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini juga kami sudah bergabung di keluarga besar Kompas Gramedia. Itu selain mereka, tahun ini sudah ada kurang lebih sedatanya saya itu ada kurang lebih sekitar nextnya boleh. Ini kayaknya nggak bisa kalau misalkan sambil dipakai kali. Gitu ya. Oke, nah teman-teman di sini juga ada 3 orang yang sudah masuk ke tempat kami. Jadi sebelum masuk ke tempat kami, mungkin teman-teman yang di sini ada nggak? Kemarin saya sempat ketemu, ada yang namanya Jesslyn. Oh ini gitu ya. Oke, halo Jesslyn gitu ya. Selamat datang di keluarga besar Kompas Gramedia gitu ya. Ada yang namanya Maria, Maria Oksa, Maria, nggak ada gitu ya. Oh ada, halo. Itu kemarin kita ketemu ya, baru ya itu acaranya. Halo, oke ada namanya eh Kaima Kaira Adelia. Ada yang namanya Kaira Adelia di sini? Oh depan, halo semuanya. Jadi teman-teman yang udah bertiga masuk keluarga besar Kompas Gramedia dan ini perempuan semua gitu ya. Oke, jadi biar tahu siapa. Tiga-tiganya rata-rata ngambil jurusan film dan desain komunikasi visual teman-teman di tempat kami. Jadi mungkin nextnya Maria sama Adelia nanti nextnya akan jadi sutradara dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu, we don't know gitu ya. Tapi Jesslyn akan menjadi desain komunikasi visual yang hebat gitu ya. Oke, nah sebenarnya UMN ini siapa gitu ya. Jadi UMN ini
itu adalah, sebentar, ini kayaknya ada gangguan agak susah nih. Oke, untuk pertama kali teman-teman, itu ya. Pertama kali kampus kita mendapatkan akreditasi institusi A. Jadi kalau ditanya UMN itu akreditasinya apa? Kita puji Tuhan sudah dapat akreditasi A. Dari kapan? Kita dari waktu umur kami 10 tahun. Jadi UMN ini berdiri tahun 2006 teman-teman. 2006, 2016 dalam waktu 10 tahun dia mendapatkan akreditasi institusi A. Dalam waktu 10 tahun, Universitas Multimedia Nusantara itu udah langsung dapat akreditasi A. Ini sungguh percepatan yang luar biasa, gitu ya. Konon katanya kampus kami adalah kampus paling cepat di Indonesia mendapatkan akreditasi A. Seperti itu teman-teman. Atau sekarang udah dibilang adalah sangat unggul. Yang kedua, tidak sampai di situ, kami di tahun 2022 ini sudah reakreditasi kembali dan mendapatkan akreditasi institusi A kembali teman-teman. Nextnya, kami di sini juga mendapatkan akreditasi internasional. Jadi kami percaya bahwa kuliah ngapain ke luar negeri, jadi kamu bayarnya nanti pakai dolar, digajinya pakai rupiah. Sayang, jadi orang yang udah kuliah di luar negeri nanti ujung-ujungnya kerjanya di Indonesia. Kenapa nggak kita bikin kamu kuliahnya di Indonesia, nextnya digajinya pakai dolar. Jadi bayarnya rupiah, tapi digaji pakai dolar. Nah inilah sebabnya kita pengen dapat akreditasi di internasional. Untuk jurusan Strategic Communication, Management dan DKV-nya kami sudah mendapatkan akreditasi dari Asia. Teman-teman, nextnya kita mau ada beberapa negara yang kita mau coba tembusin. Karena mahasiswa UMN ternyata itu banyak kita record, itu banyak yang kerjanya itu remote. Jadi orangnya di Indonesia, tapi perusahaannya perusahaan asing. Ada yang lagi di Europe sama di US kemarin. Kita baru tahu juga. Jadi anak-anak IT-nya kami itu banyak kerjanya tuh di luar justru, bukan di Indonesia. Nah oleh sebab itu kita mau coba dapetin akreditasi di internasional. Karena harapan kami adalah kampusnya UMN nanti bisa diakui secara di internasional. Seperti itu gambaran teman-teman. Oke. Nextnya, kami juga pernah dinobatkan sebagai 7 besar kampus swasta terbaik di Jakarta. Kalau kita ngomong, wah masuk UMN aja, paling terbaik, paling bagus dan sebagainya. Enggak juga. UMN kita masih banyak kekurangan. Kita jujur teman-teman, kita masih banyak kekurangan. Kita belum nomor 1, tapi saya dapat info kemarin itu kita ada masuk di nomor 5 atau nomor 4 ibaratnya. Udah masuk kampus swasta terbaik juga di Jakarta. Jadi kami bukan nomor 1-nya, tapi oleh sebab itu kami pengen mencapai untuk nomor 1-nya. Sehingga kami masih banyak perubahan-perubahan yang kita coba kejar. Dari sisi akreditasi juga, dari sisi trust-nya kepada company, perusahaan dan sebagainya. Jadi alumni UMN semoga pada saat masuk ke perusahaan itu langsung diterima. Itu harapannya kami. Jadi kita lagi kejar itu semuanya. Kita memperbaiki itu semuanya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nextnya, ini prestasi-prestasi mahasiswa kami. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nonton, ini secara global, ini saya dapat info katanya sudah masuk ke US katanya, dilombakan di lomba US. Itu adalah KKN Desa Penari. Ada yang pernah nonton? Mungkin KKN Desa Penari. Nah itu adalah salah satu film horor sekarang itu yang paling booming katanya. Dan penontonnya paling terbesar di Indonesia. Nah itu adalah yang bikin skripnya, scriptwriternya itu adalah mahasiswa dan dosennya UMN di jurusan film seperti itu. Jadi memang kalau film kami prestasinya cukup banyak teman-teman. Salah satunya kalau teman-teman bisa searching di festival film Indonesia kayak Piala Oscar-nya, itu mahasiswa UMN tuh banyak sekali masuk nominasinya. Memang kita ngomong adalah tidak menang gitu ya. Tapi nominasinya aja, saingan mereka itu bukan sama tarafnya kampus, bukan tarafnya mahasiswa, tapi tarafnya sutradara-sutradara terkenal di Indonesia. Jadi saingannya itu memang kayak Joko Anwar dan sebagainya. Itu pada ngejarnya adalah Festival Film Indonesia. Anak UMN itu paling banyak masuk nominasinya. Teman-teman boleh searching, itu memang yang diselenggarakan oleh independen seperti itu teman-teman. Nah yang kedua, kami juga pernah dapat untuk desain komunikasi visual, kita pernah dilombakan di tingkat internasional. Ternyata puji Tuhan juga untuk desain grafisnya kami juga menang teman-teman. Kalau UMN memang terkenalnya kalau misalkan teman-teman searching, itu kalau nggak jurusan desain komunikasi visual atau filmnya kami. Kurang lebih kalau satu angkatan bisa sekitar 600 sampai 800 orang untuk jurusan desain komunikasi visual. Untuk total mahasiswa kami, tahun ini kita hampir tembus di sekitar 3.200 orang teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, jadi mahasiswa kami juga banyak dari luar daerah juga gitu ya. Nextnya kami untuk kemarin ada dilombakan juga untuk teman-teman dari arsitektur yang paling kanan gitu ya. Itu prestasinya kami juga. Jadi kalau teman-teman ada tertarik jurusan arsitektur boleh banget. Kita mau menciptakan untuk arsitektur di Indonesia itu yang tidak merusak lingkungan. Nah kemarin teman-teman kami itu ikut lomba dan sebagainya. Puji Tuhan juga bisa dapat juara juga. Ini tingkatnya tingkat Indonesia. Jadi tingkat nasional teman-teman gitu ya. Nextnya di tahun 2018 kemarin Jakarta Palembang itu ada lomba. Bukan lomba sih, sayembara yang diadakan pemerintah, itu memang tujuannya untuk Asian Games tahun 2018. Itu tingkatnya tingkat Asia.
UMN itu kemarin yang bikin medalinya, yang bikin desainnya, yang bikin maskotnya itu adalah anak mahasiswanya UMN teman-teman. Jadi mereka itu adalah masih kuliah, tapi udah masuk ke tingkat-tingkatnya lomba sayembara yang diadakan pemerintah. Nextnya mungkin nanti IKN dan sebagainya coba kita akan laksanakan. Karena memang setahu saya untuk arsitektur juga kita ada ikut sayembara yang diadakan sama Pemkotnya Batam. Ternyata puji Tuhan juga anak UMN itu sebelum kalian masuk ke kota Batam yang bikin gapuranya memang anak mahasiswa UMN. Jadi perbandingan 1:1 itu untuk arsitekturnya. Jadi memang kenapa UMN kok trust banget, kok percayanya bagus banget karena ini teman-teman. Jadi ini juga sama, kita juga mendapatkan program pembinaan mahasiswa untuk wirausaha mahasiswa kami. Jadi kami punya satu inkubator bisnis di mana teman-teman itu bisa buka usaha sebelum kalian lulus. Mulai kapan? Minimal semester ketiga, itu gambarannya. Nah ini salah satu mahasiswanya juga yang udah tembus teman-teman. Nextnya kita pernah dinobatkan sebagai kampus paling cepat perkembangan di Indonesia. Jadi dari tahun 2006 sampai tahun 2022 ini perkembangan mahasiswa kami, akreditasinya kami, lulusannya kami itu udah diterima bagus banget sama company. Sehingga kami mendapatkan penghargaan dari LL Dikti, wilayah 3. Wilayah 3 itu adalah wilayah Jakarta dan Tangerang. Yang notabene-nya mungkin kampus-kampus banyak banget di Jakarta dan Tangerang. Nah kami pernah dinobatkan sebagai kampus paling cepat. Dalam waktu kurang lebih sekitar 16 tahun kami mendapatkan akreditasi yang cukup baik. Itu gambarannya. Oke. Dan ini prestasi yang saya baru dapat info tadi malam gitu ya. Ini sungguh membanggakan buat teman-teman dari SMA Kolose Loyola. Ternyata ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa kami itu adalah alumni dari SMA Kolose Loyola. Tepuk tangan dulu buat sekolah kalian dong, luar biasa gitu ya. Jadi untuk masuk ketua BEM ini sangat susah teman-teman. Persaingannya luar biasa karena kalau di kampus ini kayaknya kalau bukan kayak OSIS ya, kalau OSIS kan oke, siapa yang mau dapat dan sebagainya, yaudah lu aja deh maju dan sebagainya. Kalau di kampus dia bersaingnya sama ribuan mahasiswa. Total mahasiswa kita inaktif adalah sekitar 12.000 orang. Nah ini ada yang namanya Desmonda. Desmonda dari Strategi Communication, dia dulu di angkatan 2019, itu lulusan sini gitu ya. Mungkin kalau guru-gurunya mungkin masih kenal, Desmonda ini adalah sekarang ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di tempat kami, seperti itu. Itu salah satu prestasi yang dari SMA Kolose Loyola. Halo, halo. Oke. Nah, nextnya, ini ada bocor teman-teman ternyata ya. Nah ini ada mahasiswa kami, mungkin kalau mahasiswa kami, kalau teman-teman ada yang sedikit tahu tentang public figure-nya, ada Anggri Marito, ada Evelyn gitu ya, ada Fedora, ada yang bikin batik Cendrawasih, itu adalah jurusan strategi communication-nya kami, Strakom. Jadi memang kita bingung ya, ini kok kayaknya orangnya fashion design, tapi malah anak strategi communication, malah anak ilmu komunikasi yang menang gitu ya. Jadi mereka adalah mahasiswa kami, masih berkuliah di tempat kami. Konon katanya kalau misalkan teman-teman masuk UMN ya, jalan-jalan di seputaran UMN itu banyak influencer-influencer teman-teman gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang kenal sama ini, alumninya, nanti ada unit kegiatan mahasiswa kami memang cukup banyak teman-teman karena memang mahasiswa kami kurang lebih ada sekitar 12.000 orang yang aktif. Jadi cukup ramai di kampus untuk kegiatan mahasiswa kami kurang lebih ada sekitar 26 sampai 30 untuk UKM. Jadi UKM itu adalah kayak eskulnya itu cukup banyak di tempat kami. Sehingga kalau misalkan kayak paduan suara, tingkatnya udah tingkat internasional, teater kita juga udah tingkat internasional dan sebagainya gitu ya. Ada stuntman, ada dance, ada futsal, basket, dan sebagainya. Itu udah lengkap semua untuk unit kegiatan mahasiswa teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah sebenarnya UMN ini siapa kok percepatannya sungguh baik. Karena kami sebenarnya didukung sama satu company yang cukup besar di Indonesia. Itu adalah namanya Kompas Gramedia Group. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, UMN sama Kompas ini sebenarnya siapa? Kita bukan kerjasama, tapi kami satu perusahaan dengan mereka. Kita satu bagian dengan mereka. Sehingga kalau satu bagian tidak mungkin itu bisa putus ibaratnya gitu. Kalau pacaran kan bisa putus gitu ya. Kalau perusahaan ini tidak bisa putus gitu ya. Jadi Kompas Gramedia Group, Kompas TV, Koran Kompas, Kontan gitu ya. Terus Hotel Santika Premier yang ada di Semarang itu adalah satu bagian bersama kami. Ada juga sebenarnya Hotel Amaris dan sebagainya itu adalah satu bagian bersama kami. Jadi satu perusahaan bersama kami semuanya itu adalah di Kompas Gramedia Group gitu ya. Selain itu juga sebenarnya kami selain punya hotel, kita punya selain properti kita punya percetakan, penerbit buku, saham terbesar kita juga punya di Trust 7 dan sebagainya. Jadi jangan kaget kalau misalkan, loh kok yang ngajarin saya produser ya? Kok yang ngajarin saya itu langsung, misalkan kemarin ada Aiman, salah satu juga memang kontrak eksklusifnya sama Kompas TV gitu ya. Jadi memang mereka akan mengajarin teman-teman, karena memang di tempat kami kuliah itu bukan sebatas cuma belajar akademik, belajar tentang teori-teori, enggak. Kita akan belajar secara soft skill-nya seperti apa. Kita akan belajar secara praktisinya seperti apa, itu gambarannya.
Jadi serunya kuliah itu di tempat kami adalah memang lebih banyak ke arah prakteknya seperti itu. Nah, mitranya kami juga cukup banyak teman-teman. Jadi selain kami punya perusahaan sendiri, kami punya mitra yang bekerja sama untuk kalau misalkan teman-teman lulus itu bisa kita salurkan. Salah satunya selain ke perusahaan, kita ada ke publik, ke PH juga ada, kayak production house dan sebagainya. Jadi kalau anak film dan sebagainya, itu ke production house itu banyak sekali teman-teman. Ini salah satu mitranya kami bersama UMN gitu ya. Jadi mitra-mitra yang kemungkinan lulusannya UMN itu sangat gampang diterima kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Kemarin saya dapat testimoni yang cukup baik juga, katanya ada satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia, maskapai penerbangan, kalau lulusan UMN konon katanya itu nggak ada screening CV, bisa langsung masuk ibaratnya. Kenapa? Karena cukup dibilang, oh anak UMN itu terkenal sama soft skill-nya cukup bagus. Anak-anak UMN itu terkenal sama aktif-aktif, kita arahkan untuk itu jadinya. Oke? Nah, ini juga ada teman-teman gitu ya. Kita juga ada mitra untuk universitas di luar negeri. Kenapa kita ada mitra untuk universitas di luar negeri? Karena harapan kami adalah setelah kamu S1, kamu mau lanjut S2-nya ke luar negeri itu sangat mudah. Kenapa? Selain kamu bisa pakai yang namanya jalur dari pemerintah, namanya LPDP, karena akreditasi kampus kami juga sudah A, jadi mempermudah teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak mau pakai LPDP, teman-teman bisa kemitraan bersama kami. Ini ada beberapa universitas di luar negeri yang bekerja sama dengan kami, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini towernya kami, ini ada tower A, tower B-nya kami di sini yang di lurusan gitu ya. Ini tower C sama tower D. Jadi tower A-nya kami ini kita pakai untuk teman-teman rektorat, yang B ini kita pakai untuk teman-teman laboratorium gitu ya. Jadi kalau laboratorium itu ada di gedung B semuanya. Di gedung C ini juga ada beberapa laboratorium sama di rooftopnya di lantai 12 itu ada inkubator bisnis. Lalu inkubator bisnis itu untuk apa? Untuk teman-teman di semester ketiga kalau mau bikin perusahaan. Jadi bukan bikin bisnis plan, beda ceritanya. Kita mau bikin CV atau PT sendiri, itu akan mudah. Karena memang ada perusahaan sendiri di atas ini. Jadi di lantai 12 itu memang masuk inkubatornya kami. Anak-anak mahasiswa kalau mau bikin perusahaan itu bisa dan sangat mudah. Mau gabung sama jurusan lain boleh nggak? Aku mau bikin seperti contohnya agency. Sama anak Ilkom, anak film, anak DKV, anak IT dikumpulin semuanya. Monggo silakan, nggak ada masalah. CV-nya, nanti untuk mentornya, untuk investornya akan kami bantu dari UMN semuanya teman-teman seperti itu. Itu di lantai 12-nya kami. Di lantai 23-nya kami itu ada namanya rooftop, gitu ya, ada namanya futsal sama lapangan badminton. Jadi kalau main futsal hati-hati gitu ya, kesenggol mati ibaratnya gitu ya. Lu kok serem amat gitu ya, jadi anak UMN banyak yang mati gitu ya. Bercanda teman-teman gitu ya. Jadi di rooftop ini di lantai 23 itu ada lapangan futsal sama lapangan badminton gitu ya. Jadi memang kita pakai untuk di rooftopnya teman-teman supaya nanti tidak kehujanan. Kalau lapangan basket kenapa nggak di rooftop? Takutnya bocor semua gitu ya. Jadi mau nggak mau masih ditaruhnya di bawah, masih ada semi indoornya seperti itu. Oke. Nah ini juga ada teman-teman. Jadi kalau di gedung UMN kampusnya kami itu seperti telur dinosaurus. Jadi katanya telur dinosaurus atau enggak batu jatuh telungkup dari tanah gitu ya. Jadi dari langit nyampe ke tanah ya jadilah seperti ini gedungnya. Nah rencananya kami perkembangan UMN tidak berhenti sampai di sini. Kita mau bikin 3 telur dinosaurus lagi ini. Jadi telur dinosaurusnya kita lagi cari gitu ya. Jadi perkembangan UMN masih kita mau kembangkan terus karena memang tiap tahun mahasiswa kami puji Tuhan terus naik. Kita pandemi ini bukan turun. Ada beberapa mungkin kampus itu turun tapi puji Tuhan juga ini pada saat kita lihat 3 tahun terakhir justru mahasiswa UMN itu justru malah naik terus ibaratnya. Berkembang terus seperti itu. Mungkin karena ada beberapa alumni kami juga cukup trust di perusahaan atau kebanyakan alumni kami itu bekerja jadi nanti saya sebutkan gitu ya. Nextnya sebentar, ini ada nge-lag kayaknya. Next, oke. Ini tagline-nya kami, jadi every space is learning space. Jadi di mana tempat belajar teman-teman itu bukan cuma di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Gedung kampus kami pernah dinobatkan sebagai gedung paling efisien building untuk Asia Tenggara. Jadi gedungnya pun dilombakan dan puji Tuhan juga menang. Jadi kita bisa berkembang, bisa belajar dan sebagainya untuk di luar ruangan ataupun di dalam ruangan juga bisa. Ini seperti lecture theater, kami seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada seminar dan sebagainya, nanti bisa di sini. Atau yang kedua kalau misalkan selain lecture theater, ini ada untuk kami semua, kita punya laboratorium green screen paling terbesar untuk taraf kampus di Indonesia. Itu sampai ada ceilingnya di sini teman-teman. Jadi laboratorium green screen kita cukup besar sekali buat teman-teman nanti syuting dan sebagainya. Untuk teman-teman laboratorium sebagainya juga bisa. Itu gambarannya. Ini laboratorium green screen paling terbesar di Indonesia. Di kampusnya kami teman-teman. Nextnya kita punya lab multimedia DKV semua. Lab audiovisual untuk damping suara, merekam suara, untuk bikin efek-efek. Kita udah lengkap semua untuk fasilitas ini semuanya. Teman-teman gitu ya. Terus nextnya kita punya cinema screening. Jadi sebelum teman-teman nanti kita mau lombakan ke taraf yang lebih
besar lagi. Jadi kita punya cinema screening untuk teman-teman bisa dicek ibaratnya. Oh, kalau misalkan nanti patah-patah seperti apa dan sebagainya. Nah, ini ada studio TV, lab master production, lab radio, lab fotografi, dan masih banyak lagi. Enaknya di UMN untuk laboratorium dan alat-alatnya, teman-teman tidak perlu beli. Jadi di UMN sudah kita siapkan. Itu bukan nanti sewa, tapi itu gratis. Silakan teman-teman nanti tukarkan ID card. Kemarin aku udah cerita juga ya. Jadi ID card teman-teman ini penting banget untuk apa? Untuk satu, kalau misalkan masuk perpustakaan, pinjam buku dan sebagainya itu tidak perlu bayar. Yang kedua, di ID card ini juga kalau teman-teman mau pinjam lighting dan sebagainya, alat-alat kayak kamera dan sebagainya itu nggak perlu bayar. Udah perlu pakai pakai kartu ini aja. Plus kartu ini juga penting untuk apa gitu ya? Jadi penting untuk kalau misalkan kalian ke toko buku Gramedia dan sebagainya, ini ada potongan khusus gitu ya. Oke, jadi memang ada harga khusus untuk kalau pakai ID card-nya dari Kompas Gramedia. Itu gambaran teman-teman. Oke. Nah, kampus kualitas kita untuk yang lainnya, laboratorium cukup lengkap semua. Ada laboratorium Big Data untuk terakses sama Bursa Efek Indonesia. Ada juga Collaboration Hub, U-Printing, Teknik Elektro Laboratorium. Kita punya teknik elektro, teman-teman. Dan memang teknik elektro kami juga, kita sering perkembangan terus ke teknologi-teknologi yang lagi booming sekarang gitu ya. Kita lagi selain robot dan sebagainya, kita juga lagi kembangkan teknologi yang lain. Kita punya game design buat teman-teman yang kalau tertarik jurusan game, mau bikin game dan sebagainya itu bisa banget gitu ya. Karena kita punya jurusan animasi juga, kita punya jurusan untuk IT juga, untuk teknik komputer juga, itu kita punya semuanya. Kita punya perhotelan juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk jurusan perhotelan, kami punya hotel sendiri, kita punya mock up sendiri hotel di Indonesia gitu ya. Sebentar, ini kayaknya error deh. Oke, sebentar. Keluar ya. Nah, kita punya lab perhotelan juga teman-teman. Jadi lab perhotelan kami untuk mock up, kitchen, dan ada Chris Adrian juga sama. Oke, itu gambarannya. Nextnya kami juga ada kalau misalkan teman-teman ada yang kenal sama rada nge-lag sebentar gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kenal sama kalau kayak Tiara Andini kuliah di tempat kami jurusan ilmu komunikasi, dia masih semester kelima teman-teman. Jadi ada Tiara Andini, ada Devina Aurel, Kevin Anggara, itu salah satu alumni UMN juga seperti itu. Jadi ada Clara Alveria, host and jurnalis dari Metro TV juga seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang udah masuk ke Metro Journey, jadi kerjaannya udah kuliner-kuliner dan sebagainya. Dia dulu ngambil jurusan broadcasting juga, jurnalistik di tempat kami seperti itu. Kita punya dormitory teman-teman, jadi kita punya asramanya sendiri di kampusnya kami, domnya kami. Tapi domnya kami ini memang tidak cukup untuk menampung semua mahasiswa, sehingga di sebenarnya lingkungan kampus kami seperti apa? Sebelah gedung kampusnya kami itu ada apartemen, teman-teman bisa pakai, itu deket banget tinggal jalan kaki. Atau seberangnya apartemen itu kita ada kos-kosan semuanya.
Nah, masuk UMN itu fakultasnya apa aja? Kita punya fakultas teknik informatika. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu tentang UMN, kita punya jurusan teknik informatika, kita punya 13 program studi, 4 fakultas teman-teman. Jadi memang kita masih belum terlalu banyak, kita masih memperkuat untuk di jurusannya kami. Jadi kita pengen adalah jurusan jangan terlalu banyak dulu, tapi kita pengen kampus kami itu bisa menjadi nomor 1 untuk jurusan-jurusan tersebut. Jadi kita memang masih sedikit untuk jurusannya, kita lagi mau coba kembangkan terus mahasiswanya, lulusannya, sehingga pada saat masuk ke company itu udah kayak, udah nggak dilihat setengah mata, oh anak UMN ya langsung masuk aja deh dan sebagainya gitu ya. Nah ini ada Fakultas Teknik Informatika, di dalamnya ada sistem informasi, ada teknik komputer, ada teknik elektro, teknik fisika, dan teknik informatika. Untuk teman-teman IPA dan IPS, di sini mungkin ada campuran. Untuk so far sampai IPA itu bisa pilih semua jurusan dan fakultas di tempat kami. Tapi pilih satu, jangan semuanya dimasukin, nanti gelar jadi panjang gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman dari IPS ada perboden sedikit gitu ya. Jadi perbodennya di mana? Tidak boleh ngambil teknik komputer, teknik elektro, teknik fisika, teknik informatika itu tidak boleh. Tapi kalau ngambil sistem informasi boleh nggak kok Gerdi? Boleh, boleh banget ibaratnya dari jurusan IPS seperti itu. Fakultas bisnis yang kedua kita punya jurusan manajemen dan akuntansi. Manajemen kami terbagi lagi, jadi kalau teman-teman mau ngambil ke bisnis internasional, kewirausahaan, entrepreneurship, itu teman-teman boleh ngambil ke jurusan manajemen gitu ya. Akuntansi kita juga punya untuk jurusan-jurusan ERP dan sebagainya. Kita punya perhotelan juga teman-teman. Jadi kalau kita punya, memang kalau diploma, kalau hotel kita cuma masih D3 teman-teman. Tapi yang lainnya sudah sarjana 1, kecuali mungkin perhotelan. Karena memang perhotelan kami memang kita arahkan memang kebanyakan sangat-sangat praktek seperti itu. Nah jurusan kami yang cukup favorit adalah ilmu komunikasi. Di dalamnya ada strategic communication, Strakom, ada juga digital jurnalistik. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi reporter dan sebagainya, boleh silakan ngambil jurnalistik. Kalau teman-teman tertarik sama strategi communication, nanti ada arahan untuk ke kamu ke namanya Korkom, Corporate Communication sama Markom. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan lebih detailnya nanti boleh datang ke stand-nya kami besok gitu ya. Nanti kalau misalnya boleh dijelaskan silakan. Ada fakultas yang cukup favorit sekali di UMN, ini ada fakultas jurusan film. Ya, film terbagi nanti ada film, jadi sutradara dan sebagainya, ada animasi ibaratnya. Nextnya kita punya jurusan desain komunikasi visual. DKV-nya kami juga cukup rame teman-teman. Nanti terbagi lagi ada visual brand design, ada interactive design, ada jurusan juga jurusan arsitektur. Gitu ya. Nah arsitektur kami kalau dari IPS boleh nggak? Boleh ibaratnya. Jadi kalau IPS mulai masuk UMN boleh banget ibaratnya jurusan arsitektur. Yang tidak boleh cuman kebanyakan di fakultas teknik. Kalau IPS, kalau yang lainnya itu diperbolehkan. Itu gambarannya. Oke. Nah ini mungkin terakhir dari saya teman-teman, ada jalur pendaftaran. Jalur pendaftarannya seperti apa? So far saya mau bingung jelasinnya, tapi memang harus saya jelaskan. Untuk masuk UMN bayar kuliahnya berapa? Pertanyaannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat, sebentar. Nah ini ada grade A, grade B, grade C. Jadi ada grade A, B, dan C. Untuk teman-teman so far sampai sekarang, untuk teman-teman dari SMA Kolose Loyola, semua sudah pasti mendapatkan grade A. Jadi memang kita sudah confirm dan sebagainya, udah dicek, jadi nggak bisa semua sekolah. Kalau untuk sekolah teman-teman dari SMA Kolose Loyola, itu teman-teman udah bisa masuk yang grade A gitu ya. Jadi grade A ini gimana syaratnya? Yang penting kalian lolos tesnya. Jadi yang penting kalian udah tes, kalau udah tesnya keluar hasilnya, itu udah pasti dapatnya grade A. Ibaratnya udah bukan grade B dan grade C lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, tunggu sebentar, nanti saya ngasih lihat. Nih grade A-nya, jadi pertama kali masuk UMN, contohnya seperti apa cara membacanya. Atau teman-teman di dalamnya ada brosur, brosurnya teman-teman kalau lipat jadi tengah, ya kalau lipat jadi tengah gitu ya, itu ada daftar harga grade A, grade B, grade C, sama di bawahnya semesternya berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke grade A, sebentar ya teman-teman ya. Nah, soalnya ini masuk ke linknya Zoom, jadi agak nge-lag nih, sebentar. Jadi teman-teman masuk grade A, grade B, dan grade C. Ini grade A-nya kami, pertama masuk UMN segini, ditambah biaya semesternya yang paling kanan. Jadi masuknya jurusan informatika, pertama kali masuk UMN 30 juta ditambah 17 juta. Pertama kali masuk UMN sekitar 47 juta rupiah ibaratnya. Memang jurusan yang paling favorit paling mahal biasanya, kurang lebih kayak DKV 42 juta 500 ditambah 20 juta 250. Jadi pertama kali masuk UMN harus sekitar 62 juta 750. Uang pangkal dan semester satunya ibaratnya gitu ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kita hari ini masih banyak jalur beasiswa, terutama 3 teman-teman, saya nggak tahu belum dapat infonya berapa banyak, saya cuma tahunya kamu gitu ya, karena kamu udah datang. Jadi sudah ada yang mendapatkan uang pangkalnya sampai 100%. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah kita ada beasiswa untuk teman-teman, ini gambarannya. Kita bisa menghilangkan uang pangkal.
Jadi uang pangkalnya kalian ini bisa hilang semuanya 100%. Itu bisa. Syaratnya gimana? Ikut tes. Jadi tes ini kita adakan tanggal 18, hari Minggu besok gitu ya. Untuk memotong apa? Yang pertama uang pangkal 100%. Yang kedua uang pangkal 100% plus semester 1 ibaratnya. Jadi uang pangkalnya bisa gratis. Yang kedua uang pangkal gratis semester 1 juga bisa gratis ibaratnya. Yang ketiga uang pangkalnya gratis, semester 1 gratis, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu juga gratis. Itu bisa. Jadi ada besok pendidikan full, gimana syaratnya? Untuk jurusan informatika, sistem informasi, teknik fisika, elektro, teknik komputer, strategi communication, digital jurnalistik, manajemen, dan akuntansi, ada berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan full. Tapi untuk DKV, film, arsitek, dan perhotelan memang ada maksimalnya uang pangkalnya 100% plus semester 1 100%. Itu gambarannya. Oke, jadi teman-teman kalau mau coba ikut tes beasiswa, boleh silakan pendaftarannya seperti apa. Nanti bisa setelah acara ini atau besok boleh juga gitu ya, karena besok kita masih ada buka stand 2 hari gitu ya. Nanti bisa cek standnya kami di mana. Kita ada di Hook, memang yang paling besar teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya langsung di sana silakan gitu ya. Untuk mendapatkan potongan uang pangkalnya bisa gratis. Mungkin semester 1 juga bisa gratis. Jadi ini membantu orang tuanya juga untuk bayar kuliah cuma semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman di sini ada ikut lomba. Aku pengennya masuknya non-tes. Gimana kok Gerdi caranya? Oke, kalau untuk non-tes, pertama kalian ada jalur ranking. Ranking 1, ranking 2, kamu bisa mendapatkan 100% uang pangkal. Udah pasti kalau kamu ranking 1, ranking 2, 1 IPA atau 1 IPS gitu ya, itu bisa langsung dapat potongan uang pangkal 100%. Itu gambarannya. 3 sampai 5 kamu dapat potongan uang pangkal 75% uang pangkal. 6 sampai 10 kamu dapat potongan 60% uang pangkal. Ini udah otomatis. Atau kalian ikut lomba. Lombanya kesenian, lomba olahraga, minimal tingkat kota atau kabupaten, teman-teman akan mendapatkan potongan beasiswa. Persentasenya berapa itu teman-teman harus ajukan. Tapi pertanyaan adalah, kok Gerdi kalau misalkan ini dijadiin satu gimana? Boleh silakan gitu ya. Atau mungkin di sini papa mamanya ada profesi menjadi seorang guru. Jadi papa mamanya guru, kepala sekolah, anak staf dan sebagainya. Teman-teman itu bisa diajukan untuk mendapatkan tambahan beasiswa. Oke, ini saya jelaskan ya, takutnya salah. Ini bisa diajukan untuk tambahan beasiswa. Jadi kalau misalkan kalian udah tes, keluar hasil tesnya, ternyata papa mamanya profesi menjadi seorang guru, teman-teman ajukan. Di WhatsApp ke Kogerdi, nanti Kogerdi bantuin untuk nambahin beasiswa kalian. Itu bisa. Atau yang kedua, kalau kalian ada ranking dan sebagainya, ajukan ibaratnya. Siapa tahu biasanya itu bisa ditambahkan. Atau yang ketiga, kalau ikut lomba dan sebagainya, teman-teman bisa ajukan juga seperti itu. Oke? Atau beasiswa sibling. Sibling itu kalau keluarga kandung dan sebagainya. Tapi kalau keluarga kandung mungkin sekitar 30%. Itu masih kecil. Kalau saran aku adalah ikutin tes dulu. Kalau udah keluar hasil tesnya, minta foto ID card-nya, koko cicinya yang ada di UMN. Sama kartu keluarganya. Itu bisa ditambahkan beasiswanya. Itu gambarnya. Atau mungkin yang terakhir beasiswa kami yang cukup ramai adalah beasiswa OSIS. Di sini ada yang ikut OSIS, boleh tunjuk tangan? Ada? Ada. Gak ada? Ada. Ya oke, satu gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada ketua OSISnya? Hah? Oh depan. Oh kamu ketua OSISnya. Oke. Siapa namanya kamu? Tamyon. Cahyo. Oh, apa? Cahyo. Sanyo. Oh Cahyo gitu ya. Maaf ya, pendengarannya kurang baik gitu ya. Namanya Sanyo, saya bingung namanya Sanyo gitu ya. Cahyo gitu ya. Maaf Cahyo gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak Cahyo masuk UMN udah pasti 100% uang pangkal. Dia nggak usah ikut tes juga udah pasti uang pangkal 100%. Tapi kalau Cahyo masuk UMN, saran saya ikutin tes dulu. Kalau misalkan sudah keluar hasil tesnya, siapa tahu bisa dibantu untuk tambahan beasiswanya. Seperti itu gambarannya. Oke? Beasiswa OSIS ini berlaku untuk ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan koordinator-koordinatornya. Tapi kalau untuk penggembira gitu ya, penggembira itu adalah anggota, mohon maaf teman-teman, ini masih belum bisa gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanti melampirkan, ikutin tesnya aja seperti itu. Oke, nextnya ini dari aku. Teman-teman yang mau ikutin tes boleh silakan, mohon maaf ini belum diganti tanggalnya, itu ada tanggal 18 September gitu ya. Jadi ini kemarin kita 3 minggu ini selalu ada tes untuk Semarang full gitu ya. In total di Semarang ini udah sekitar 120 sampai 130 orang yang udah ikut tes. Dari sekolah-sekolah yang mungkin di luar Kolose Loyola ibaratnya. Jadi kurang lebih ada sekitar 130 orang. In total biasanya per tahun memang kurang lebih dari Semarang masuk UMN itu udah sekitar 50-an. Jadi cukup banyak. Dan memang yang uniknya lagi adalah paling banyak itu adalah perempuan. Jadi laki-lakinya ini gimana, saya juga bingung, laki-lakinya ini keluar daerah apa enggak ibaratnya. Jadi kebanyakan tuh perempuan yang kuliah di sana, mungkin kelihatan juga kayak
Dari sisi lingkungan cukup aman, cukup nyaman gitu ya. Nggak ada demo, nggak ada banjir, nggak ada angkot pun tidak ada di sana gitu ya. Jadi memang lingkungannya cukup nyaman untuk teman-teman berkuliah seperti itu gitu ya. Nextnya mungkin dari aku seperti ini banyak pertanyaan juga. Kok Gerdi ini kalau misalkan saya masuk ke PTN. Nah ini pertanyaannya. Kok Gerdi kalau misalkan saya masuk ke perguruan tinggi negeri itu gimana? Teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada di UI, ITB, IPB, Unpad, Undip, UGM, UNER, ITS, Unbrau, ISI Jogja, UNS, UPI Bandung, dan Untirta. Kita ada pengembalian dana. Gak usah khawatir. Jadi kalau teman-teman udah masuk UMN, diterima, kita ada pengembalian dana. Pengembalian dananya berapa? Kita kembalikan semuanya. Kita cuma potong 1 juta rupiah aja. Jadi 1 juta untuk akreditasi A sebenarnya kita mau naikin ke angka 5 juta lah. Cuman tetap kita masih mempertahankan, kita cuma potong 1 juta rupiah. Tahun ini kita udah kembalikan kurang lebih sekitar 200 orang untuk beasiswanya yang kita kembalikan. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan gak diterima di PTN, gak usah khawatir. Kalau diterima di PTN, teman-teman info aja. Nah pertanyaannya adalah kalau di luar 13 universitas negeri ini gimana kok Gerdi? Besok datang ke stand saya, nanti kita bisa bicarakan gitu ya. Jadi so far sampai sekarang tenang aja teman-teman, khusus buat teman-teman dari SMA Loyola memang saya pengen bikin khusus sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar ini jurusannya gimana dan sebagainya nanti coba saya bantu. Itu kalau memang bisa pengembalian dana kan lebih tenang jadinya. Oke? Sama terakhir dari aku teman-teman, kita lagi mengadakan acara namanya ngopi ya. Ini ngopi sekali lagi kita adakan mungkin terakhir di Kota Semarang gitu ya. Jadi ngopi ini kita adakan di tanggal 17 September. Mungkin tadi teman-teman yang kelas 12 sudah dibagikan untuk brosurnya gitu ya. Jadi yang brosur warna putih ngopi tanggal 17 September, kita mulai startnya dari jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau datang jam 6 boleh nggak? Boleh. Setengah 7 boleh nggak? Boleh ibaratnya. Ini acaranya non formal, jadi bukan seminar, bukan yang ngantuk, tenang aja. Kita lebih ke arah ngopi ibaratnya. Ngopi ya, bukan ngeteh gitu ya. Jadi kemarin ada yang tanya, ngapain aku nggak mau datang ke Starbucks, kenapa? Cuma dikasihnya air putih. Ya elah sedih amat. UMN kasih kayak air putih ke teman-teman, air putih mah nggak usah ke kafe Starbucks gitu ya. Jadi tenang aja, untuk nanti datang acara Starbucks tanggal 17 September ini, Starbucksnya kita kasih free semua buat teman-teman gitu ya. Mau pesan apapun nanti kita bayarin semua, tenang aja. Sponsorshipnya kuat dari UMN gitu ya teman-teman. Nanti ada di Starbucks Coffee Gajah Mada teman-teman gitu ya. Jadi ada Starbucks Coffee di Gajah Mada, kalau teman-teman mau datang monggo silakan. Daftar terlebih dahulu di bit.ly/ngopi-umn gitu ya. Silakan mau datang, mau ngajak temennya, mau ngajak apa ya bahasanya tuh kalau Semarang tuh koncone ya, koncone gitu ya. Saya lagi belajar bahasa Semarang Bapak Ibu gitu ya. Saya udah 3 minggu di sini kagak pulang-pulang. Bentar lagi jadi orang Semarang saya. Jadi mau ngajak temennya kayak kemarin kalau nggak salah ada dari SMA Sedes ketemu sama orang Karangturi, berjodoh kenalan. Siapa tahu jodoh beneran gitu ya. Nggak ada yang tahu. Siapa tahu teman-teman punya pacar dari sekolah yang lain, monggo. Oke, nah teman-teman terakhir aja dari aku, ini nomor WhatsApp-nya Ko Gerdi ya. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh silakan WhatsApp ke nomor sini aja di 0811 706 atau di belakang brosurnya paling kanan paling bawah itu ada namanya Gerdi, silakan hubungin karena aku adalah PIC bagian Semarang gitu ya. Kalau ke kontak yang lain juga silakan gitu ya. Nah, ini terakhir lagi gitu ya. Saya mau tanya teman-teman, masih ada waktunya Bu mungkin? Ada ya. Kurang lebih sekitar 2 menit teman-teman. Saya mau kedatangan, saya bawa mahasiswa dari Semarang gitu ya. Satu-satunya adalah dari SMA Loyola, namanya Dev. Boleh kenalin diri dulu sama Dev gitu ya. Boleh, mungkin Dev ceritain kuliah di UMN seperti apa, seru apa enggak. Ini kita belum ada skrip teman-teman, tenang aja. Dev baru sampai kemarin malam gitu ya. Jadi boleh kenalin namanya siapa, angkatan berapa, jurusan apa. Terus mungkin gini, kalau di UMN pertanyaannya adalah sekarang lagi kegiatannya ngapain? Jadi ikut kegiatan mahasiswanya apa itu gambarannya. Boleh silakan kenalin dirinya. Halo semuanya, kenalin aku Dev Hapien, biasa dipanggil Dev. Aku ini dari KEKL Angkatan 2021. Dan hari ini sebenarnya aku ada kuliah sih, jadi aku nyambi kuliah ini. Dan aku diminta tolong untuk datang ke Loyola dan pastinya aku mau dong untuk balik ke rumah lagi di Loyola. Nah, ikatan alumninya kuat ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Aku mau kenalin juga, aku tuh di UMN nih ambil jurusan strategi komunikasi. Sekarang ini aku menempuh semester 3. Nah, aku bisa bilang ke kalian di UMN ini aku sangat menikmati karena apa? Karena kegiatan, karena perkuliahannya tuh sangat menyenangkan, teman-teman. Nah, kebetulan saat ini aku tuh lagi megang sekitar 5-6 organisasi. Jadi, walaupun organisasi banyak, tapi di perkuliahan pun
pelajarannya pun aku tetap bisa mengimbangi gitu. Nah, dan aku yakin pasti dari teman-teman Loyola pasti semua bisa kan. Aku dulu dari Loyola juga kan. Jadi aku percaya kalian juga bisa gitu. Nah di UMN ini menurutku itu sih yang udah ada di Koger dipaparin bahwa untuk mulai dari lingkungan, mulai dari pertemanan dan mulai dari istilahnya akademiknya itu udah gak, maksudnya udah oke gitu loh, gak diraguin lagi. Karena di sini aku banyak belajar juga dan di sini gak cuma teori-teori aja teman-teman, tapi banyak juga prakteknya gitu. Dan jujur aku sendiri udah hari ini pun aku ngalamin prakteknya teman-teman. Aku kan jurusan komunikasi. Nah, komunikasi itu ada dua kan, ada korporasi sama ada marketing. Nah, hari ini aku juga lagi jalanin salah satunya prakteknya nih. Aku lagi jadi freelance marketing di UMN. Nah, buat kalian nanti yang mungkin masuk UMN, kalian nanti gak bakal cuma nerima teori-teorinya aja gitu teman-teman, tapi kalian bakal akan diajarin praktek-prakteknya tuh gimana, ke dunia kerjanya gimana. Dan aku juga punya saran buat kalian semua yang sekarang lagi kelas 12, buat kalian yang memilih universitas, kalian pilih dari dua aspeknya teman-teman. Jurusan itu kalian sukai atau tidak, kalian enjoy atau tidak, dan yang kedua kalian juga lihat prospek kerjanya bagus atau enggak. Semisal nih, kalian suka gambar, kalian suka ngelukis. Oh, berarti kalian cocok nih di jurusan DKV. Nah, kebetulan lagi di UMN ini DKV-nya tuh bisa dibilang baik gitu teman-teman daripada universitas lain. Nah, kalian nih, pasti kalian kalau suka kan pasti menikmati. Dan kalian lihat juga nih prospek kerjanya bagus gak? Kalau prospek kerjanya ke depan dibutuhin sama company-company, ya kenapa enggak kalian ambil gitu teman-teman. Nah, dan hari ini juga aku kan nih balik nih ke Loyola nih. Pastinya di tengah kesibukanku tadi aku kan ikut beberapa organisasi ya, dan kebetulan kemarin aku barusan menjadi salah satu finalis Mr. and Miss UMN 2022 teman-teman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mr. Miss UMN itu adalah kayak dutanya juga teman-teman. Jadi ada Mr. Miss UMN kemarin tembus ya, menang ya. Pantesan saya ngajaknya dari hari Minggu kemarin nggak bisa gitu ya lomba ya. Jadi kemarin aku puji Tuhannya tembus teman-teman sampai finalis, dan bulan depan baru nanti awardingnya dapat jabatan apa gitu. Nah di UMN tuh sendiri orang-orang Semarang bahkan banyak yang mendominasi teman-teman. Tadi ketua BEM dari Loyola. Terus ada juga di himpunan tuh ada anak Loyola juga. Jadi anak Loyola tuh di UMN juga banyak dan mereka istilahnya bibit-bibit unggul gitu loh teman-teman. Jadi aku percaya teman-teman semua nantinya kalau teman-teman udah yakin nih mau pilih universitas apa, misalnya mau masuk di UMN nih, aku yakin kalian pasti bisa nanti salah satu berkontribusi untuk Universitas Multimedia Nusantara gitu teman-teman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk sekolah kalian sekali lagi teman-teman gitu ya. Jadi udah ada buktinya ya. Tadi ada ketua himpunan juga banyak, juga dari anak-anak himpunan juga banyak dari Loyola. Ini kita semakin pengen ngasih banyak beasiswa sebenarnya Bu di sini gitu ya. Karena salah satu tadi ketua BEM itu aja udah dari Loyola gitu ya. Dev udah ikut koko cicinya juga dari Loyola dan kemarin menang finalisnya juga seperti itu. Oke, terima kasih Dev untuk waktunya gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman nanti kita bisa berbincang lebih lanjut lagi pada saat nanti di stand gitu ya. Saya kembalikan kepada Ibu, mungkin kalau ada waktu ya untuk tanya jawab ya Bu ya. Gitu. Ya. Terima kasih Kak Gerdi, luar biasa Baik. sekali ya teman-teman ya. Semangat banget. Dan tadi Dev, halo Dev. Oke teman-teman, ini adalah sesi tanya jawab. Silakan bisa ditanyakan sesuatu yang ingin kalian sampaikan ke Kak Gerdi dan atau ke Dev gitu ya. Silakan tunjuk jari dan sebut nama, kelas, pertanyaannya apa? Apa jelas semua ya? Banyak sekali Kayaknya panjang dan informasinya jelas tadi ya. gitu ya. Luar biasa ya. Oke, ini ada. Yuk berdiri ya. Namaku Gad dari kelas 10D, absen 18. Pertanyaanku, kenapa gedung UMN bentuknya seperti telur? Apa ada kayak kegunaan tertentu kalau bentuknya kayak gitu? Oke, terima kasih. Ini mungkin kalau mau masuk arsitektur mungkin ya. Iya, tertarik arsitektur gitu ya. Silakan Kak Oke, Gerdi. saya langsung jawab Ibu ya. Jadi gini teman-teman, pertanyaannya bagus gitu ya. Karena sebenarnya kami udah dapat banyak info Bu. Kampus kami salah satu pada saat membuat gedung itu banyak dicontoh sama perusahaan-perusahaan lain. Bahkan ada satu kampus yang sama hampir persis gitu ya. Jadi gedungnya seperti ini. Kita nggak bisa sebut nama kampusnya karena ada di lingkungan sini juga gitu ya. Jadi itu salah satu yang kita bingung juga gitu ya. Kenapa gedung kampusnya boleh di back mungkin nggak sih? Kenapa gedung kampusnya bentuknya telur dinosaurus bulat gitu ya.
Jadi gedung ini pernah kita masukin ke gedung salah satu perlombaan di Asia Tenggara untuk gedung paling efisien building. Kita mengetahui bahwa di dunia ini itu pemakaian energi itu sangat tidak bagus ibaratnya karena memang banyak yang sangat boros karena kayak listrik dan sebagainya itu sangat dipakainya luar biasa. Nah, UMN itu pengen yang kemarin kita dapat dari foundernya Bu, Pak almarhum Pak Jacob Utama, dia pengen bikin adalah gedung tersebut kita benar-benar paling efisien dan meminimalisirkan untuk energi. Salah satunya seperti apa? Dengan bentuknya bulat, ya lingkaran seperti ini, bentuk lingkaran seperti ini, itu membuat pencahayaan dari kiri dan kanan itu masuk. Dan kalau misalkan teman-teman masuk ke gedung ini, nanti masuk dan lihat kampusnya, di lantai berapapun, itu kita pemakaian yang di lorong itu tidak pernah pakai listrik. Jadi yang pakai listrik itu cuma di dalam ruangan doang. Tapi di luarnya itu tidak pakai listrik. AC kalau di luaran itu memang kita tidak pakai, tapi sudah dingin Bu. Kenapa? Karena sebenarnya di pembulat ini ya, itu tuh di tengah-tengahnya tuh ada bolong kecil-kecil. Itu yang bikin udara itu masuk. Ya, jadi memang ada keluar udara dari kiri, masuknya dari kanan. Jadi itu yang membuat kita nggak pakai AC tapi tetap adem. Meskipun itu sebenarnya di daerah Tangerang itu gambarannya. Kalau AC memang dipakai di dalam ruangan juga. Selain yang kedua masalah hemat energi juga, sama yang kedua hemat listrik Bu. Mahal listrik zaman sekarang. Itu salah satunya yang bikin UMN juga bikin gedungnya bikin unik seperti ini. Tapi memang gedung ini pun pada saat dibangun itu sudah ada gedung salah satu perkantoran di daerah Jakarta Selatan itu yang bikin sama persis juga ibaratnya seperti itu. Bahkan yang tadi saya sebutkan ada satu kampus juga di Semarang, ya nanti mungkin teman-teman bisa lihat lah gedung kampusnya mana, saya nggak bisa sebutkan gitu ya. Jadi salah satu juga yang mencontoh mungkin ya, salah satunya karena memang gedung ini kita sudah bikin dari tahun 2000 sekitar 2008 sampai 2000 sekitar 2008 sampai 2014-an itu sudah menjadi ibaratnya seperti itu teman-teman. Oke, ini pertanyaannya good ibaratnya karena bentuknya jadi unik gitu ya. Gitu. Menarik sekali teman-teman, ternyata ilmunya banyak. Ada lagi teman-teman mungkin yang di Zoom ada yang bertanya? Bu Anggi belum ada ya? Ya teman-teman, oke silahkan. Sebut nama ya, kelas. Permisi, saya Joanna Karin Wangsanegoro dari kelas 11C. Saya mau tanya, untuk kuota penerimaan masing-masing jurusannya kira-kira ada berapa banyak ya peluangnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Joanna gitu ya. Joan ya, kuota masing-masing jurusan. Silakan. Kuota masing-masing jurusan. Ya. Untuk di kampus kami UMN, sejujurnya untuk kuota beasiswa per jurusan itu kita sudah hapuskan Bu. Jadi kami sekarang di UMN kita lebih fokus kepada pertama kali masuk UMN, biasanya kita pendaftaran mulai bulan Agustus, seharusnya bulan Agustus kita pendaftaran, kita sudah siapkan nominal yang cukup besar, puluhan M untuk teman-teman ambil beasiswa dan itu karena disubsidi sama Kompas Group. Itu gambarannya, jadi kita punya puluhan M untuk teman-teman ambil beasiswanya. Pendaftarannya kami, beasiswa kuotanya seperti apa? Kita bukan ada kuota teman-teman. Jadi sistemnya adalah yang mau daftar duluan yang dapat beasiswa terlebih dahulu. Kita buka harusnya bulan Agustus, tetapi bulan Juni kita kecolongan Bu. Jadi ada beberapa sekolah itu yang sudah merekomendasikan anak-anaknya. Sehingga bulan Juni tahun ini kami bukan mencari murid banget. Jadi Juni itu pada saat yaudah kita buka deh beberapa sekolah yang memang orang tua dan guru-gurunya tuh pengen masukkan dengan harga yang cukup pengennya murah gitu ya. Jadi dengan biasa yang cukup besar gitu ya. Itu bulan Juni sampai Juli kita sebenarnya belum penerimaan tapi kita sudah terima kurang lebih sekitar 400 orang di bulan Juni dan Juli kemarin. Tahun sekarang kita ngecek yang sudah masuk UMN kurang lebih ada sekitar yang ambil beasiswanya Bu ya. Udah sekitar 800 sampai 1000 orangan lah kurang lebih. Saya nggak tahu deh itu kumulatif tiap hari bisa sekitar 1000-an. 1100 kalau nggak salah per hari ini gitu ya. Jadi memang ini masih gencar di beberapa daerah juga Bu soalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau coba ikutin tes beasiswa, biasanya adalah bukan kuotanya, tapi beasiswanya akan lebih sedikit nantinya ke belakangnya. Bahkan mungkin kalau misalkan jurusan-jurusan tertentu di UMN, itu mungkin tidak ada beasiswanya nanti kalau di akhir biasanya. Mungkin kurang lebih di bulan Desember ke bawah, masuk jurusan-jurusan yang cukup mahal di UMN, itu udah nggak ada beasiswanya. Jadi mau nggak mau harus bayarnya full. Kalau sekarang kan masih ada subsidi silang, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kuota beasiswa kita lihat siapa cepat dia mau daftar terlebih dahulu, dapat beasiswanya berapa, silakan. Jadi kita nggak ada yang kayak di ranking 1 sampai masalah bagus, dapat beasiswanya enggak. Tapi masuk ke angka-angka tertentu yang kita sudah siapkan, itu langsung dapat beasiswanya. Berapa ibaratnya seperti itu. Itu gambarannya. Terima kasih, pertanyaannya bagus gitu ya. Kuotanya beasiswa ya, kalau kuota masuk nggak ada ya. Kuota masuk nggak ada.
Oke. Oh, kuota masuk ada, Bu. Ada ya? Ada, Oh, kalau kuota masuk ada. Per jurusan itu tergantung sama prodinya. Misalkan kayak seingat saya kalau jurusan film itu udah dimaksimalin sekitar 200 sampai 300 paling maksimal. ya. Lebih dari 300 dia tutup. Atau enggak kita sebut lebih dari 300 dia waiting list. Waiting Oke. list kalau misalkan diterima di PTN kan ada pengembalian dana. Nah, mereka baru bisa masuk. Kalau DKV-nya kurang lebih sekitar 829-an seingat saya. Banyak ya di Tergantung kafe ya. jurusan, Iya. tergantung jurusan kita kira bukanya kapan. Kalau kemarin tuh yang terakhir masih buka itu kalau nggak salah di jurusan-jurusan apa ya? Pokoknya non teknik, teknik juga lumayan cepat tutup, Bu. Teknik, DKV, Ilkom itu paling cepat tutupnya. Manajemen masih bisa deh kalau nggak salah. Akuntansi udah tutup duluan. Jadi memang cepat banget tutupnya. Itu sih gambarannya. Baik. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari peserta yang di Zoom dari Elisa Widiarti ya. Oke, apakah ada program magang atau penyaluran kerja setelah lulus? Terima kasih. Kak Oke, Gedi. baik. Pertanyaannya luar biasa ya gitu ya. Anak kelas 10 bertanya seperti ini. Saya bingung ini mamanya yang bertanya apa anaknya yang bertanya. Tapi jujur Bu, ini saya dapat info dari kampus sebenarnya. Pas sebelum saya ke sini memang Kaprodi dan sebagainya pada cerita kalau anak Kolose Loyola tuh sebenarnya banyaknya kritis-kritis. Ini bagus sih sebenarnya. Jadi sehingga membuat teman-teman itu cukup berani. Memang harus sepertinya seperti itu gitu. Jadi bukan yang diem gitu ya. Udah nggak zaman gitu ya. Nah, sorry, ini ke distrik tadi pertanyaannya program magang penyaluran kerjanya setelah lulus bagaimana? Kami biasanya mengadakan juga bukan job fair. Ini kan kalau expo ya. Kalau kami biasanya mengundang namanya job fair. Jadi perusahaan yang datang ke perusahaan kami itu biasanya juga ada. Jadi perusahaan-perusahaan datang ke tempat kami dia buka untuk lowongan pekerjaannya. Itu juga ada. Tapi ini ada sedikit testimoni sedikit. Tapi testimoninya langsung sama ini saya Bu, sama konconya itu apa sih? Temen apa pacar sih? Teman. Oh temen ya? Teman, Oh ya. gitu. Kalau pacar apa Bu? Pacar ya pacarnya. Oh ayang gitu ya. Oh sama gitu ya. Jadi ini testimoni langsung sama pacar saya teman-teman gitu ya. Jadi pacar saya juga emang kita umurnya agak jauh Bu. Dia baru lulus gitu kemarin. Jadi dia ngambil jurusan desain komunikasi visual di UMN. Pacar saya tuh Bu. Pada saat dia magang, dia lempar semua CV-nya. Salah satunya pokoknya banyak deh. Ada sekitar 7-8 perusahaan. Tapi dari 8 perusahaan, 8-8-nya dipanggil. Jadi puji Tuhan 8-8-nya dipanggil, terus saya bisa bilang adalah mending ambil perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Dia tembus di, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu majalah Mark Plus, itu salah satu majalah marketing paling, kalau di dunia namanya Forbes, kalau di Indonesia namanya Mark Plus. Nah dia akhirnya saya suruh masuk ke sana dan dia project-projectnya itu banyak BUMN sebenarnya. Padahal pacar saya itu anaknya agak sedikit malas gitu ya, dia malas gitu ya. Kuliahnya dia tembus 3,5 tahun, tapi sedikit malas tuh dalam artian ya udah kuliahnya biasa, nggak mau ada kayak ikut-ikut kegiatan tuh nggak pernah ada gitu. Tapi pas nyebar CV ternyata dia tembus gitu ya. Dapat di 8 perusahaan ini, akhirnya dia dapat Mark Plus. Dia selesai kuliah, sidangnya selesai. Dia selesai sidang tapi belum yudisium. Pada saat hari dia yudisium, hari itu juga dia dapat kerja. Padahal dia belum wisuda. Nanti wisudanya bulan Desember. Tapi sekarang dia udah kerja di perusahaan SCTV. Dia tembus di film layar lebarnya SCTV. Dan sekarang dia kerja di 3 perusahaan. Jadi desain komunikasi visualnya yang pacar saya ini dia kerja di 3 perusahaan, ada di Mark Plus juga, dia kerja di SCTV itu juga, sama satu lagi dia ada freelance untuk perusahaan luar. Jadi bukan di Indonesia. Jadi kerjanya digajinya per jam. Jadi memang kerjanya anak DKV, film, IT itu lagi ramai di UMN seperti itu. Karena memang pas saya tanya, kok bisa kayak gitu sih? Kamu hoki ya? Saya bilang tuh ya. Oh enggak, kayaknya memang saya lihat beberapa perusahaan di Jakarta pun udah ngelihat anak UMN tuh cukup ambisinya cukup bagus lah Bu untuk mereka ngejar, ibaratnya seperti itu. Itu gambarannya untuk kalau ditanyain program kerja dan sebagainya. Itu gambarannya teman-teman. Itu. Oke. Ayahnya istri idaman ini. Ya, soalnya harga rumah tanah mahal Bu. Jadi nyicilnya mahal. Jadi suruh kerja banting tulang. Oke. Ada yang yang online sudah, yang di sini teman-teman ada lagi? Ya, oke silakan. Perkenalkan nama saya Daniel dari kelas 10C. Jadi pertanyaan saya ada 2, tapi agak singkat sih. Kalau kegiatan di UMN itu kegiatan stuntman perlu latihan akrobat enggak ya? Mungkin melenturkan tubuh, terus physical fitness agar bisa jadi stuntman gitu. Terus stuntman ya? Stuntman ya? Oke. Yang kedua sekalian ya? Oke, boleh silakan. Ya.
Terus pembuatan film, apakah ada pelatihan mengedit, bukan animasi ya? Jika iya, ada pelajaran apa kira-kira ada pakai app apa ya? Pakai app buat ngedit Aplikasi edit, aplikasi editan film. editan film ya? Ya, bukan animasi. Oke, untuk animasi, editan film. Nanti kalau stuntman nanti, udah pertanyaannya ada lagi? Iya sih, udah itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Stuntman nih kayaknya jawab mahasiswanya ya Bu. Soalnya saya kerjaan saya kagak pulang-pulang, kerjaan mahasiswa yang di kampus mulu gitu. Boleh deh kira-kira stuntman gimana? Ada pengalaman jadi stuntman, Dev? Tadi stuntman pertanyaannya apa sih? Ada latihannya atau tidak untuk kegiatan stuntman bagi Bapak Ibu yang di online? Ini ada pertanyaan. Jadi kalau di UMN tuh ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, namanya Spektre. Nah, Spektre ini tuh seperti stuntman itu, dan kebetulan kemarin kan aku kan ikut ajang Mr. and Miss UMN. Nah, di situ kan ada penampilan unjuk bakat. Nah, salah satunya tuh stuntman tuh ikut istilah kolaborasi dengan kita untuk menampilkan bakat. Nah, stuntman ini tuh latihannya ya, tadi ada akrobat, dan itu latihannya kan seminggu itu ada sekitar 3 kalian gitu. Tergantung sih nanti dari organisasinya itu. Nah, untuk stuntman ini kebetulan di Spektre ini beberapa mahasiswa UMN tuh ada yang pernah jadi stuntman-nya di film, kalau kamu tahu film The Raid. The Raid itu. Nah, itu mahasiswa UMN tuh ada yang masuk ke situ jadi stuntman-nya. Sama juga ada mahasiswa UMN tuh ada project-projectnya nanti bakalnya gitu. Jadi untuk stuntman jawabannya seperti itu, udah menjawab. Ya. Oke, terima kasih. Itu masalah stuntman ya, gitu ya. Jadi stuntman juga karena berhubungan kenapa ada eskul stuntman, karena sebenarnya di filmnya Women. Jadi sebenarnya di kampus kita Bu, tadi menyambung pertanyaannya Joe ya. Siapa nama kamu? Daniel. Gat ya, pertanyaan Gat. Kenapa gedungnya unik ya? Karena sebenarnya gedung ini sering dipakai syuting, Bu. Jadi kalau teman-teman sering nonton film-film Mary Riana, kemarin saya ada film apalagi satu film, dia bikin kampus kita tuh kayak bandara gitu ya. Ada gitu ya. Jadi saya nggak ngerti itu anak-anak film biasanya. Nah, karena sering dipakai syuting karena gedungnya cukup bagus dan sebagainya, makanya kita ada namanya eskulnya stuntman juga seperti itu. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang kedua, kalau misalkan pakai aplikasi film, saya dulu pernah minta diajarin sebenarnya. Karena anak UMN ini atau di Indonesia, mungkin kalau teman-teman yang tertarik film, coba teman-teman searching namanya sinematografi ya, kalau salah, sinematik apa, itu salah satu sebenarnya di Indonesia itu cukup bagus prospek kerjanya. Ini saya kasih bocoran, prospek kerjanya cukup bagus karena di Indonesia belum pernah ada orang yang jago untuk sinematografi itulah ibaratnya. Sinematik apa saya lupa. Itu cuma orang luar negeri yang bisa, padahal alam di Indonesia luar biasa. Nah itu pernah saya mau bikin sama anak film UMN, kalau nggak salah dia tuh pernah sebutkan Adobe Premiere apa gitu, saya lupa. Cuman karena itu masih yang simple katanya. Karena kalau buat katanya orangnya, kalau buat Kogerdi mah kayaknya yang simpel-simpel aja deh, takutnya susah ibaratnya. Ya udah dikasihlah aplikasi ini, karena itu aplikasi yang nggak berbayar Bu. Kalau yang berbayar takutnya mahal, nggak bisa takutnya. Kan coba-coba dulu ibaratnya gitu sih. Itu gambaran untuk aplikasinya seperti itu. Oke? Ada mungkin pertanyaan terakhir atau bagaimana Bu? Kalau sudah kuliah advance ya aplikasinya ya yang. Iya, karena kalau udah masuk biasanya kalau saya lihat aja teman-teman film atau anak DKV biasanya rata-rata masuk ke PC-nya MacBook Bu. Wow, Gede-gede ya. semua, saya juga nggak ngerti itu. Anak-anaknya lebih paham kayaknya Bu. Iya. Oke. Ya saya. Oke teman-teman. Barangkali kita mau dengerin ya closing statement dari Kogerdi untuk teman-teman, karena waktu kita itu sayang sekali sudah harus kita akhiri pertemuan kita, tetapi akan ada, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan selanjutnya, nanti pasti akan ada di stand kita ya, di aula ya, mulai besok teman-teman ya. Nah silakan closing statement Kogerdi. Oke, jadi sebelum closing statement, saya mau bertanya terlebih dahulu teman-teman. Tadi kan teman-teman banyak yang bertanya, sekarang saya mau bertanya ke teman-teman. Di sini teman-teman yang kelas 12, saya boleh cek terlebih dahulu, karena sebenarnya kita ada formulir pendaftaran gratis Bu sebenarnya. Gitu ya. Jadi formulir pendaftaran kita gratiskan, tapi untuk sekolah teman-teman ya. Jadi bukan untuk sekolah yang lain. Gitu, karena memang ada permintaan khusus sebenarnya Bu. Jadi untuk sekolah teman-teman ada formulir gratis, tapi saya mesti cek dulu berapa banyak karena itu disiapkan gitu ya. Dan ini tidak boleh dijual belikan. Jadi formulir ini saya minta mohon teman-teman tidak boleh dijual belikan ke sekolah yang lain gitu, karena
ada harga tertentu yang di sekolah yang lain seperti itu gambarannya. Nah, teman-teman saya boleh tahu di sini teman-teman yang kelas 12 mungkin ada berminat untuk ngambil formulir, ada nggak kira-kira yang kelas 12? Saya mau cek. Ada 1, 2, 3, cukup nggak kira-kira ya? 1, 2, 3, Tapi 4, ini 5, kalau saya kasih formulir hari ini buat teman-teman boleh dibawa. Ini gratis formulirnya, tapi tidak boleh dijual belikan ke sekolah yang lain. Saya minta mohon, dan tidak boleh dikasih ke teman yang lain ya. Jadi nggak boleh ke teman-teman yang di luar acara pameran ini. Tapi kalau teman kelas 12 dari SMA Loyola untuk besok datang ke standnya kami, nah itu ada formulir yang berbeda lagi. Jadi memang khusus untuk hari ini aja Bu, itu ya. Kalau gimana Bu? Oh gitu. Boleh nggak teman-teman? Jadi formulirnya bentuknya maju ke depan boleh. Atau teman-teman yang atau enggak boleh nggak sambil ke depan aja deh ke teman-teman biar cepat ya. Biar dibagikan. Jadi formulirnya seperti ini teman-teman. Khusus sekolah yang di sini, khusus anak-anak yang di dalam ruangan ini kelas 12, formulirnya ini boleh dibawa pulang ya. Tapi saya minta mohon sebelum keluar dari ruangan ini dituliskan namanya. Dituliskan namanya. Kalau nggak jadi gimana kok Gerdi? Nggak apa-apa, anggaplah ini kenang-kenangan. Yang pasti harus ditulis namanya. Jadi nggak boleh tidak ditulis namanya. Di sini ada nama lengkap. Kalau data yang lainnya nanti aja nggak apa-apa. Yang penting tulis namanya supaya menghindari teman-teman yang di luar kalau ngambil formulir gitu ya. Jadi khusus untuk hari ini udah saya terima kasih juga Bu udah diberikan kesempatan teman-teman sudah mendengarkan aku untuk sosialisasi hari ini. Untuk teman-teman yang ini boleh sambil dibantu ke teman-temannya aja. Jadi biar nggak krusial kali Bu ya. Yang mau boleh silakan ambil aja tapi dibawa pulang aja gitu ya. Itu. Mungkin teman-teman bisa maju yang mau enggak ya? Boleh, ya? yang mau boleh silakan teman-teman yang kelas 12 aja ya, gitu ya. Silakan. Kelas 12 yang ambil formulir, silakan bisa. Yuk. Ya. Boleh. Tapi minta tolong teman-teman nanti diisi namanya ya. Jadi formulir ini khusus kelas 12 dikasih gratis buat teman-teman untuk tesnya. Tapi minta tolong tidak boleh dijual belikan kepada yang lain ya. Gambarannya teman-teman. Udah nggak apa-apa. Oh, banyak sekali. Apa cukup ini ya? Puji, semoga cukup Bu. Iya. Teman-teman yang nanti ngambil formulir, dikembalikannya dalam waktu 2 hari besok ya. Jadi kita ada hari Jumat dan Sabtu, kita ada ikut stand. Nanti dari jam berapa Bu standnya Bu besok Bu? Jam 8 ya? Jam 8 ya Bu ya? Bentar, saya juga siap Bu. Oke. Jungle.